Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Febrianti dari kelas 11 Kimia 2. Saya bersekolah di SMKN 1 Gunung Putri. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengetahuan saya selama belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMKN 1 Gunung Putri, dan sekaligus untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran tersebut. Yang terhormat Ibu Yesi selaku guru pembimbing mata pelajaran PKN. Baik, langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Yang pertama ada bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Menurut UU RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan anugerahnya yang wajib dihormati. Tuhan yang Maha Esa yaitu pencipta dalam semesta, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, kemampuan untuk berkelangsungan hidup. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun. Nah, hak asasi manusia juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada hakiki, hak yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua ada universal, hak tanpa universal hak tanpa memandang status, suku, bangsa, dan gender. Yang ketiga ada tidak dapat dicabut, artinya hak yang tidak dapat dipisahkan kepada orang lain, diserahkan kepada orang lain. Yang keempat ada tidak dapat dibagi, semua orang berhak mendapat hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila, sila ke-1 yaitu hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Sila kedua yaitu hak setiap warga pada kedudukan yang sama. Sila ketiga yaitu unsur pemersatu, dan sila keempat kehidupan pemerintah dan bermasyarakat yang demokratis. Sedangkan sila kelima mengaku hak milik perorangan. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental yaitu penyebaran dari nilai-nilai Pancasila yang sifatnya lebih khusus dibandingkan nilai dasar. Nilai instrumental adalah pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksi sila-sila Pancasila. Nilai praksi yaitu realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dari dalam. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu dari luar. Penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial atau ekonomi yang tinggi. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia contohnya, kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984 dan penembakan mahasiswa UTI tanggal 12 Mei 1998 dan lain-lain. Upaya penegakan hak asasi manusia HAM. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM antara lain yaitu yang pertama ada pembentukan Komisi Nasional HAM, Komnas HAM. Yang kedua ada pembentukan instrumen HAM. Yang ketiga ada pembentukan pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM. Upaya pencegahan pelanggaran HAM yaitu menegakkan contoh perilaku HAM di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama ada menghormati anggota keluarga, kedua berbakti kepada orang tua, tiga gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Di lingkungan sekolah
tidak membeda-bedakan antar teman, tolong-menolong jika sedang mengalami kesulitan. Dan di lingkungan masyarakat, gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat, ikut serta berpendapat jika sedang bermusyawarah. Lanjut ke bab 2. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Ada beberapa macam bentuk demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, terdapat 3 macam. Yang pertama ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologi, terdapat 2 macam. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Adapun prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki suatu ciri demokrasi, yaitu yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah, yang ketiga kekuasaan mayoritas, yang keempat hak minoritas, yang kelima jaminan hak asasi manusia, dan lain-lain. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Demokrasi Pancasila juga mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, mewujudkan rasa keadilan sosial,